Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita bakal membahas implementasi controller proporsional integral derivatif menggunakan gain scheduling pada mesin UAV quadcopter, di mana quadcopter ini sebenarnya mirip seperti helikopter atau drone, di mana sistemnya itu digerakkan oleh 4 buah motor. Motornya terhubung ke 4 buah baling-baling, dapat dilihat di gambar ini. Jadi jadi di gain scheduling ini dia dapat mengendalikannya. Gain scheduling itu metode kontrol adaptif yang digunakan untuk mengatur sistem non-linear atau sistem yang beroperasi pada berbagai kondisi kerja dengan cara mengubah nilai penguatan dan kontrol secara otomatis berdasarkan variabel tertentu yang berubah terhadap waktu. Seperti kecepatan sudut bisa juga itu dianggap sebagai variabel tertentu, lalu sudut, beban yang ditanggung, dan juga posisi. Kemudian dalam penerapannya, sistem ini membagi area operasi menjadi beberapa titik kerja. Untuk setiap titik ditentukan parameter kontrol yang berbeda-beda. Saat sistem beroperasi dan variabel berubah, controller akan menjadwalkan atau menyesuaikan nilai KB, KI, dan KD sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan cara ini, gain scheduling memungkinkan controller mempertahankan kinerja yang stabil, responsif, dan efisien pada berbagai keadaan di mana controller PID dengan parameter tetap seringkali gagal beradaptasi. Jadi intinya gain scheduling ini seperti namanya, gain scheduling. Kita mengubah parameter tiap-tiap controller yaitu PID, di mana kita menjadwalkan pada saat titik kerja ini nilai PID sekian, pada saat nilai titik kerja ini nilai PID sekian, dan pada saat titik kerja ini nilai PID-nya sekian. Jadi untuk menentukan nilainya berapa pada saat titiknya berapa dan waktunya kapan itu menggunakan rumus fungsi ini. Jadi dapat dilihat di KP KIKD itu terdapat yang namanya Z. Z ini merupakan variabel yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Jadi dia itu pada saat waktu segini, pada saat drone-nya mengudara, itu kan langsung beda tuh nilai dari variabel Z-nya bakal berubah. Di mana variabel Z ini kan bisa dari kecepatan, bisa dari sudut, bisa dari beban, dan juga bisa jadi posisi dari si quadcopter. Di mana si Z ini dapat mempengaruhi nilai dari gain controller PID. Jadi karena ada perubahan dari variabel tertentu atau Z ini, nilai si PID-nya juga ikut berubah. Dapat dilihat di fungsi alinya, nilai dari Z itu mempengaruhi dari fungsi ali, P, I, dan E. Nah, yang pada awalnya adalah membagi variabel menjadi beberapa titik operasi kerja, sehingga tercipta beberapa sampel dengan nilai penguatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari sistem tersebut. Nah, sebenarnya secara sederhana ya, PID ini bisa menggunakan PID pada tiap kondisi operasi. Namun, jika kita menggunakan PID konvensional, hal ini menyebabkan performa yang menurun ketika sistem bekerja di luar titik kerjanya. Sebaliknya, dengan adanya gain scheduling PID ini, dia dapat menyesuaikan nih nilai penguatan secara otomatis sesuai dengan kondisi sistem. Pada penelitian ini, perbedaan antara kedua metode terlihat sangat signifikan. Dengan PID konvensional, penurunan ketinggian quadcopter bisa mencapai 50% dari total ketinggian, dan untuk yang menggunakan gain itu hanya 10%. Jadi dapat dinilai itu lebih efisien dan juga mampu untuk membuat controller lebih stabil. Adapun diagram bloknya itu seperti ini. Jadi reference input itu desired position. Jadi sini kita anggap sebagai reference input itu posisinya. Jadi saat posisinya sebegini, controller itu bakal menyesuaikan dari nilai-nilai parameternya yaitu PID-nya. Nah, di mana habis dikontrol itu masuk ke sistem, lalu masuk ke real position atau outputan dari sistem, feedbacknya itu vision kamera. Nah, itu untuk loop utama, di mana dikontrol oleh PID konvensional biasa. Karena sekarang kita mengupgrade ya, ada namanya gain schedule. Ada namanya operating condition. Jadi pada saat kondisi kerjanya segitu, maka gain schedule bakal mempengaruhi si PID control.
kita lagi mengudara nih, tolong ubah si kontrolernya, P-nya dibesarin, I-nya dikecilin, D-nya dibesarin. Itulah fungsi dari si gen schedule. Dia membuat jadwal di mana pada jadwal tersebut dibagi-bagi beberapa titik-titik kerja. Nah, contoh pada kondisi kerja sekian, nilai PID-nya harus diberikan sekian. Pada saat dia mengudara, nilai P-nya dikurangi dan nilai D-nya tambahin supaya apa? Supaya dia terbang dengan lebih stabil. Itulah contoh dari penerapan dari si gain scheduling ini. Seperti namanya ya, gain scheduling. Gain itu kan penguatan, scheduling itu jadwal. Jadi dia tuh memberikan penguatan secara terjadwal di mana untuk pengubahan dari parameter-parameter tersebut tergantung dari penjadwalan dan titik operasi kerja dari sistem tersebut, kapan harus dinaikkan parameternya dan kapan harus diturunkan dari parameternya. Seperti itu. Dan juga ada pengaruh dari variabel tertentu yaitu variabel Z tadi di mana itu bisa jadi membaca dari sudut putaran dari si quadcopter, bisa saja dari kecepatan, beban yang ditanggung oleh si quadcopter dan juga bisa jadi dari posisi menggunakan yang namanya feedback position kamera tadi. Nah, inilah dia implementasinya ya. Dalam implementasi dari game scheduling ini sebenarnya ini merupakan gerak lateral quadcopter dengan sudut pitch dan roll sesuai dengan variabel scheduling. Artinya, nilai penguatan kontrol PID akan lebih berubah mengikuti perubahan kedua sudut tersebut. Peneliti membagi kondisi operasi quadcopter ke dalam 3 kategori. Saat sudut pitch dan roll positif itu dia berarti putaran motor itu ke arah searah jarum jam. Ada saat netral dan ada saat negatif. Itu apa sih maksudnya bang? Itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau untuk kita mau menaikkan, menurunkan, dan membelokkan suatu drone, kita harus mengatur arah putaran dari si motornya. Kalau kita ingin diterbang, kita putar ke arah searah jarum jam. Kalau kita ingin dia turun, itu putar negatif atau berkebalikan arah jarum jam. Kalau netral itu bisa untuk maju dan mundur. Jadi tentu saja untuk menaikkan dan menurunkan drone itu membutuhkan nilai KP, KD yang berbeda-beda. Jadi di sini kita bakal membuat ya, jadi adanya 3 kondisi kerja dari sistem ini. Pertama, pada saat positif dan juga pada saat negatif, kemudian pada saat netral. Nah, di sini saya sudah membuatkan pentabelan ya, pentabelan dari ketiga kondisi tersebut. Yang kiri ini merupakan kondisi positif. Nilai KP-nya itu 75, 0,01, KD-nya 250. Pada kondisi netral, KP 20, KI 0,01, KD 80. Pada saat kondisinya itu negatif, KP 90, KI 0,01, KD 200. Dapat dilihat sebenarnya yang diperhatikan itu pitch dan roll-nya. Ketika positif itu pitch dan roll-nya melebihi dari 0,04, roll-nya melebihi dari 0,01. Kalau pada saat netral, nilai dari pitch itu di antara minus 0,04 hingga 0,04, roll-nya minus 0,01 hingga 0,01. Kemudian untuk yang negatif, pitch-nya kurang dari minus 0,04 dan roll-nya kurang dari minus 0,01. Sehingga dapat dilihat P-nya berubah nih, KP-nya berubah saat negatif dan saat positif. Pas negatif kita butuh P yang lebih besar dan juga butuh D yang lebih kecil. Awal 250 menjadi 200. Itulah makanya kita bagi nih gen scheduling. Kita membuatkan jadwal tiap-tiap kondisi kerja untuk mengubah nilai dari parameter P, I, dan D-nya atau mengubah parameter dari kontrolernya. Kemudian kita masuk ke hasil yang pembahasan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan penggunaan kontrol BI gen scheduling, penurunan ketinggian hanya sekitar 0,35% dari total tinggi, sedangkan dengan BI biasa bisa mencapai beberapa puluh persen. Quadcopter juga mampu mengikuti lintasan melingkar dengan stabil tanpa seleksi berlebihan. Saat implementasi nyata, masih terdapat penurunan ketinggian sekitar 10% disebabkan oleh keterbatasan sensor ketinggian yang tidak tersedia. Meskipun demikian, respon gerak dan lateral pada sudut pitch roll tetap stabil dan selaras dengan hasil simulasi. Selain itu, respon motor menunjukkan perbedaan torsi ketika quadcopter melakukan manuver, menandakan sistem gain scheduling berhasil sesuai perencanaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrol PID dengan metode gain scheduling terbukti sangat efektif lah. Dari yang awalnya dia itu kurang stabil menjadi lebih stabil.
di mana gerakan tersebut untuk mengontrol lateral quadcopter. Metode ini mampu mengatur penurunan ketinggian secara signifikan saat manuver tadi dan juga menjaga kestabilan saat hover, serta meningkatkan kecepatan dan mengikuti lintasan. Dengan hasil simulasi ini yang menunjukkan performa lebih baik dibandingkan dengan PID konvensional, teknik gain scheduling dinilai sangat cocok diterapkan ya pada sistem-sistem yang non-linear. Jadi ada kayak faktor variabel tertentu yang mengubah. Nah, ini cocok ini si gain scheduling. Jadi kita dapat membagi-bagi ke beberapa kondisi kerja sehingga ketika feedback membaca ya si quadcopter itu berada pada kondisi kerja yang berbeda, maka secara otomatis parameter dari kontrol PID-nya juga bakal diubah sesuai dengan kondisi kerjanya. Adapun referensinya itu dari jurnal ITS, PID Gain Scheduling Gerakan Day to Day, PIN pada UAV quadcopter tahun 2013. Baiklah semuanya, kita berada di penghujung dari materi. Saya minta maaf jika ada salah kata dalam pengucapan materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.